Sauqaddimu lakum bitahiyatil Islam. Marhaban bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa sampai saat ini Allah jualah yang memberikan kesempatan kepada kita. Dan kita termasuk orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk bisa hidup di suatu masa yang sama-sama kita ketahui bahwa secara global kita menghadapi zaman yang memang hampir sama di seluruh persada bumi ini. Oleh karena itu, Islam mengajarkan apapun zamannya, bagaimanapun perkembangan peradaban, bagaimana jalan menaklukkan peradaban demi peradaban yang ada. Nah, oleh karena itu, Islam menjanjikan di dalam ajarannya tidak ada yang bisa membuat kita tetap semangat, tetap optimis, tetap memiliki harapan, tetap di ujung sana, di depan kita semua, ada kehidupan yang tentu jauh lebih baik sesuai dengan harapan, manakala kita tanamkan sejak awal bahwa yang namanya bimbingan wahyu Allah, yang namanya bimbingan ilmu Allah, itu harus diletakkan di atas segalanya. Maka ada hubungan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kaedah likulli zamanin hadaratun walikulli hadaratin thariqatun wa manhajun. Nah, itu kata kuncinya pada pembahasan yang pertama. Setiap zaman memiliki peradaban, setiap peradaban memiliki metode, memiliki cara dan pedoman bagaimana menaklukkan peradaban itu. Lalu yang kedua, pada pertemuan kedua, kita juga sudah membahas terkait dengan persoalan bagaimana agar musibah yang melanda kita ini tidak membuahkan bencana. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, salah satu di antara sekian bencana yang paling hebat, paling dahsyat di abad ini adalah apa yang disebut oleh Al-Uraini sebagai bencana keilmuan atau afatul ilmi, ya. Jadi bencana keilmuan. Apa itu bencana keilmuan? Banyak, ya. Banyak variannya. Bila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah. Nah, ini sudah mengawali pintu bencana yang pertama. Orang menuntut ilmu sudah bukan lagi karena Allah. Terlepas yang dituntut ilmu itu adalah ilmu dunia ataupun ilmu syar'i. Kalau memang titik tolaknya bukan lillah, alallah, fillah, ya. Lillah karena Allah, fillah Allah, menuju Allah. Itu semua akan menjadi tentu tidak ada hubungan, ya. Seolah-olah nantinya tidak ada hubungan antara ilmu yang dipelajari dengan tugas kita mengantarkan umat manusia kepada Rabbul Alamin.
Kenapa? Karena hakikatnya yang disebut ilmu itu matu solul ma'lum ilal alim. Bagaimana menemukan sesuatu yang kita cari, lalu yang kita cari itu menyampaikan kita kepada Rabbul Alamin. Atau menyampaikan atau menibakkan makna terhadap jiwa kita. Dan mengembalikan jiwa kita terhadap makna itu yang kita cari tadi. Nah, maka akan terjadi timbal balik yang sangat baik, saling mengisi, bahwa tiadalah yang kita cari melainkan ya fillah, di jalan Allah, lillah, karena Allah, Allah dalam rangka menuju Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, kenapa penuntut ilmu dalam Islam disebut salik? Ya, salik. Ma makna salik? Salik itu ya orang yang berangkat dengan penuh harapan. Orang yang berangkat dengan penuh cita-cita. Oh, yes. Maka sangat wajar Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir menulis satu kitab berjudul Madarijus Salikin. Tuh. Madarijus Salikin artinya tingkatan-tingkatan para pencari kebenaran. Penuntut ilmu, pencari kebenaran, pencari Tuhan, ya. Nah, ini masuk dalam pembahasan Madarijus Salikin. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah keterbatasan kita masih menyempatkan diri untuk sejenak duduk, walaupun tatap maya, ya, bukan tatap muka, tetapi ya itulah zamannya. Jadi itulah zamannya yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan kedua bulan yang lalu, ya, terkait agar musibah tidak melahirkan petaka, nah, salah satunya kita juga mencegah adanya bencana yang luar biasa, yakni afatul ilmi, yakni bencana ilmu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa niat awal sudah salah menuntut ilmu. Yang kedua, paradigma berpikir, ya, atau dawabitul fikr. Paradigma berpikir terhadap ilmu itu sendiri. Memandang bahwa ilmu laksana air di atas daun talas dengan agama. Memandang bahwa ilmu laksana air dengan minyak yang sulit untuk ditemukan. Nah, ini sangat keliru sekali. Jadi, kata Imam Ibnu Taimiyah, yang membedakan ilmu dunia dengan ilmu syar'i itu sedikit saja. Kalau ulum syar'i yang disebut dengan ilmu-ilmu syara, ilmu-ilmu agama, muhaddadatun. Nah, muhaddadatun, dibatasi sumber pengambilannya. Dari kitab Allah, dari sunnah Nabi. Ya. Nah, adapun ilmu dunia, gair muhaddadah, tidak dibatasi sebatas Quran dan hadis Nabi, tetapi dikembangkan melalui temuan-temuan, melalui riset, melalui studi empirik di lapangan, ya, uji materi, uji klinis, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ilmu-ilmu dunia yang sifatnya sangat menopang terhadap kemaujudan, ya, atau keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membenarkan betapa Sang Pencipta itu ada dengan pendekatan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau titik pemberangkatannya sudah benar, dawabit fikr. Dawabit fikr ini mungkin bahasa sederhananya apa? Mindset, ya, mindset. Nah, cara berpikir, pola pikir. Nah, lalu yang ketiga, ending, ya, ending dari ilmu yang kita kejar, ilmu yang kita tuju itu untuk apa, untuk siapa, dipersembahkan untuk apa, bagaimana. Nah, ini menjadi sangat, apa artinya? Menjadi sangat berarti dalam hidup dan
kehidupan. Nah, sejak awal ketika tiganya sudah menjadi sangat keliru, maka akan keliru pula dalam menempatkan definisi demi definisi dalam bab ilmu tersebut. Nah, saudara-saudara, ulama yang lain mengatakan di antara sekian fitnah-fitnah terjadi di abad ini yang paling penting, yang paling rusak, paling berbahaya adalah meninggalkan aktivitas al-amru bil ma'ruf, ya, wa nahyu anil munkar. Dan itu akan senantiasa ada dan sudah menjadi fitrah para nabi dan rasul terdahulu sampai nabi akhir zaman dan sampai para pengikutnya hingga kita hari ini. Setiap nabi dan rasul diangkat oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, maka di hadapannya Allah uji mereka dengan tantangan demi tantangan. Tantangan ada dua, ada yang bersifat muskilat, problematik. Ya. Jadi ada tantangan yang sifatnya problematik. Yang kedua adalah tahadiyat. Ma makna tahadiyat? Apa arti tahadiyat? Ya, tantangan itu sendiri atau ancaman. Sesuatu yang mengancam terhadap keberadaan agama itu sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita pagi ini, kita menginginkan lahir di tengah-tengah kita, bangkit di tengah-tengah kita, generasi yang bangkit, bukan generasi yang tidur. Mungkin panitia ini terinspirasi dari tulisan saya yang 2 hari yang lalu ya, terkait tulisan tentang pentingnya apa artinya melahirkan generasi bangkit, bukan generasi yang tidur. Ini terinspirasi dari sebuah tulisan singkat, ya, cuitan singkat berbahasa Arab yang menggambarkan bahwa qadiman kanal ajdad, ya, dahulu kala para orang tua memiliki kebiasaan, memiliki tradisi. Nah, mereka sambil menggendong bayinya, sambil memeluk buah hatinya, cita-citanya, ya walaupun memang ada hubungannya supaya anak kita tertidur gitu ya, akan tetapi narasi yang dibangun hampir seluruh kaum ibu tempo dulu, ya, sambil gendong bayi, anak-anak kita ya, dengan nawaitunya apa? Sambil berdoa, ya, sambil berdoa. Semoga anak yang kita lahirkan ini, semoga anak yang kita gendong ini, semoga anak yang kita peluk ini kelak akan menjadi orang hebat. Nah, itu rata. Mau ningrat, mau bangsawan, mau rakyat jelata, doanya sama. Ya. Kalau orang Sunda ada neng neleng nengkung. Nah, jadi ada neng neleng nengkung, gerak gede, gerak jangkung ya. Nah, itu kan. Kalau sudah gede, mudah-mudahan jadi orang berguna, jadi orang soleh ya. Nah, jadi disebutin tuh. Jadi raja, jadi ratu, jadi apa, jadi pemimpin dan lain sebagainya. Tetapi dengan kesibukan yang ada, ya, dengan persoalan yang semakin kompleks, mungkin kita juga sudah tidak lagi berpikir sampai setajam itu. Kalau menggendong bayi kita ini, ada cita-cita luhur sembari kita ya membuat anak kita tertidur, tapi nawaitu yang paling utama di dalam diri ini, bagaimana supaya anak kita tertidur. Nah, kan gitu ya. Jadi bagaimana anak kita supaya tertidur. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ini hanya sebatas semacam apa ya, cuitan barangkali, tetapi cuitan ini saya dalami, saya perhatikan, wah ini bagus juga, benar juga nih. Kalau dulu orang tua kita menggendong ya anak-anak mereka sambil mengalunkan ya
kidung-kidung rakyat ya, sambil mengalunkan semacam ya alunan sederhana ya yang biasa dipakai di setiap pelosok negeri ini dengan penuh doa. Jadi bukan hanya sekedar menidurkan anaknya. Maka sindirannya sangatlah wajar kalau di kemudian hari karena niat awalnya juga menidurkan, nah, maka yang lahir bukan generasi bangkit, tetapi generasi tidur. Nah, ini bukan dalil ya, bukan dalil, tetapi mungkin sebuah kalamun jamil ya. Jadi kalamun jamil, sebuah kalimat yang sangat bagus, saya pikir untuk menjadi bahan pelajaran. Dan itu bisa dibaca dalam tulisan singkat saya kemarin. Melahirkan generasi bangun, bangkit, bukan melahirkan generasi tidur. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mari kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengisahkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kata para sahabat, satu kebiasaan Nabi kalau bertemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan milenial lah kalau sekarang ya, bertemu dengan para penuntut ilmu, apa yang terlontar dari lisan Rasulullah? Yang terlontar dari lisan Rasulullah adalah kalimat marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para pemangku wasiat. Nah, ini. Jadi Nabi sangat luar biasa ya, motivator ulung yang menjadi suri keteladanan bagi generasi berikut. Nabi setiap ketemu anak muda, setiap ketemu para pelajar, setiap ketemu generasi junior, generasi pemburu ilmu, dia mengatakan kalimat marhaban biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para pemangku wasiat, para pengemban wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat mencari tahu mengapa Nabi mengucapkan itu. Maka di situ ada jawabannya. Di dalam asar tersebut, di situ dituliskan jawabannya. Li'annakum ahlul hadis min ba'dikum. Li'annakum ahlul hadis min ba'dikum. Karena sesungguhnya kalian, para anak muda, atau li'annahum, karena sesungguhnya mereka, para anak muda, ahlul hadis min ba'dikum, ya. Orang-orang yang dipercaya untuk mengemban pesan-pesan kenabian, pesan-pesan risalah Allah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak ada sahabat, sahabat tidak ada tabi'in, tabi'in tidak ada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada, maka ada generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara, sangatlah wajar kalau para ulama dulu mengatakan al-ilmu yang disebut dengan ilmu itu qala Allahu wa qala Rasuluh. Yang disebut dengan ilmu itu adalah firman Allah dan sabda nabinya. Wa qaulu sahabati
hum ulul irfan. Lalu ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka sejatinya disebut ulul irfan, orang-orang yang memang ma'rifah dalam hal ilmu Allah, ya, ma'rifah dalam hal ilmu Rasul, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Lalu sang ulama itu mengatakan, falaisal ilmu nasbuka bil khilafi masafatan. Tidak termasuk ilmu engkau sandarkan pandanganmu, engkau sandarkan pendapatmu, engkau sandarkan pikiranmu pada sesuatu yang kontroversial dengan ajaran agama. Nah, makanya kita pun sangat tidak setuju ya kalau belakangan ini muncul pandangan-pandangan yang mencoba memarginalkan agama. Ya, terlepas itu kesengajaan atau tidak sengaja atau belum dipikirkan atau tidak bermaksud ke arah sana, apapun logika yang dibangun, beragam macam alasan untuk meminggirkan, merendahkan, menganggap tidak penting ya terhadap agama itu sendiri, ini tentu sangat bertentangan ya dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar yang memang sudah digariskan di dalam ajaran kita. Nah, seperti para ulama dulu sudah mengatakan, al-ilmu qalallahu wa qala rasuluhu, al-ilmu qalallahu wa qala rasuluhu, wa qaulu sahabati hum ulul irfan. Wa laisal ilmu nisbuka lil khilafi masafatan. Jadi tidak termasuk ilmu katanya. Kita bersandar, menyandarkan sesuatu pada sesuatu yang kontroversi, yang salah satu kontroversinya itu apa? Bainar rasuli wa bainar ra'yi fulan. Membandingkan sesuatu yang tidak imbang. Ya. Ini firman Allah, ini sabda Nabi, kok disandingkan dengan ucapan manusia biasa, ya, manusia yang tidak maksum, manusia yang tidak terjaga. Nah, ini satu hal yang sangat keliru. Nah, tugas kita adalah bagaimana estafeta, kontinuitas ya, dari generasi ke generasi itu harus tetap ada di setiap zaman. Nah, makanya kenapa Al-Qur'anul Karim mengatakan sangat jelas sekali bahwa hendaklah ada, kata Allah, di antaramu dan hendaklah takut kalian akan nasib generasi kemudian. Jangan sampai mereka menjadi fakir ilmu, jangan sampai mereka jauh dari agama, jangan sampai mereka tidak mengerti apa itu sholat, jangan sampai mereka tidak tersentuh nilai-nilai Qur'aniyah, sunnah Nabi. Wah, ini tentu hal yang memang amanat, ya, amanat ajaran yang berjalin berkelindan. Siapapun kita, turunan manapun kita, sama kedudukannya di mata Allah, kita punya tanggung jawab bahwa hal itu benar-benar harus kita jaga, kita pelihara, dan kita lestarikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalimat yang Nabi katakan kepada para sahabat, marhaban bikum biwasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, selamat datang para pengemban wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bangga dengan anak kita, dengan anak cucu kita, ya. Kita harus bangga dengan anak saudara kita, dengan siapapun anak di antara kita. Kader generasi muslim, harapan ke depan. Kita dorong, kita ikut terlibat. Bagaimana menancapkan tiang pancang yang akan di kemudian hari mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Urwah bin Hisham bin Urwah, dia mengatakan,
satu tradisi yang tidak pernah lepas dari para ulama terdahulu. Apa kata mereka? Mereka selalu berpesan, beramanah kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. As-sunnah, as-sunnah, fa innahu min qiyamiddin. Perhatikan sunnah nabimu, wahai anakku. Perhatikan sunnah nabimu, wahai anakku. Karena sesungguhnya ia qiyamuddin, tiang pancang agamamu. Oh. Jadi, kita harus hidupkan itu. Kita tidak boleh sepikan bumi dari nasihat-nasihat itu, karena memang itu menjadi kewajiban kita sebagai orang yang sangat berharap di kemudian hari munculnya generasi-generasi bangkit, bukan generasi-generasi tidur. Masih ingatkah kita bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih dipersiapkan oleh ayahandanya? Kita tahu dunia di antara dua kekuatan Romawi, Persia. Ya. Bagaimana cengkeraman Romawi, termasuk Romawi Timur, yang notabene negeri-negeri Muslim kala itu, dan Konstantinia sebagai pusat Romawi Timur, dari khalifah satu ke khalifah yang lain. Sampai pada masa Sultan Murad, Konstantinia ada di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Nampaknya kalau berputus asa, nampaknya mustahil untuk bisa kembali merebut Konstantin itu. Dia hanya bisa berharap, memohon pada Allah, kiranya Allah turunkan satu generasi yang hebat, yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Nah, dia hanya bisa berharap kepada anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih usia TK, namanya Muhammad, yang nanti bergelar menjadi Muhammad Ats-Tsani, Muhammad kedua, Sultan Muhammad atau Sultan Mehmed kedua dari Kesultanan Turki Utsmani, putra Sultan Murad. Maka sejak anak TK itulah dia membina. Dia hadirkan seorang guru hebat, dia hadirkan seorang juru nasihat, dia hadirkan orang yang mampu bela diri, dia hadirkan orang yang paham tentang ilmu strategi, ilmu bernegara, seluruh disiplin keilmuan diberikan kepada Muhammad kecil waktu itu oleh bapaknya Sultan Murad. Maka ketika Sultan Murad meninggal, beliau sudah menyiapkan kadernya. Maka tampillah Muhammad Tsani pada masa usia yang cukup belia sekali, tetapi dia sudah sangat masagi, ya. Masagi itu betul-betul sudah sangat dewasa, sudah mampu membaca strategi, bahkan membaca strategi lawan. Bukan hanya membuat strategi, merancang strategi, tetapi dia juga sudah mampu membaca strategi lawan. Subhanallah, ya, tabarakallah, Konstantinia jebol oleh pasukan muslimin setelah terjadi pengepungan yang ya memakan waktu juga, ya, melalui Teluk Bosporus. Ya, ini hanya gambaran saja. Betapa generasi bangkit itu disiapkan. Jadi tidak ditunggu, ya. Generasi bangkit itu tidak ditunggu, tetapi disiapkan, diproses, diikhtiarkan. Maka ini menjadi semacam cameti, ya, semacam cambuk bagi kita semua. Sudahkah kita mempersiapkan? Nah, generasi bangkit itu. Nah, saudara-saudara, ada nasihat yang saya pegang. Betapa nasihat itu sangat mulia untuk kita semua. Nasihat itu kira-kira begini. Bercita-citalah engkau menjadi ahli ilmu, menjadi generasi harapan, menjadi ahli ilmu. Tapi kalau engkau tidak mampu untuk menjadi ahli ilmu, berdoalah kepada Allah.
agar ada di antara kita, ada di antara anak-anak kita, ada di antara nasab kita, ada di antara mereka yang lahir di kemudian hari menjadi ahli ilmu itu. Nah, mungkin karena kalau disebut ahli ilmu, ya cabarannya jadi luas, ya. Nah, mungkin kita kerucutkan, karena kalau orang menyebut ulama, kesannya mutafaqih fidin saja, ya. Nah, bercita-citalah engkau menjadi ulama. Tapi kalau engkau tidak mampu, engkau sendiri tidak mampu menjadi ulama, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah melahirkan di antara generasi kita, keluarga kita, nasab kita, ada di antara mereka yang menjadi ulama. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana mensinergikan, bagaimana keberlangsungan kontinuitas, ya, agar kaderisasi keilmuan, agar kaderisasi juang terus berjalin berkelindan. Berjalin berkelindan dan kita adukan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, banyak ayat yang menjelaskan terkait keteguhan sosok demi sosok. Dalam bahasa kami, ada wajah, ada wijhah. Jadi kalau wajah itu ya tongkrongannya. Nah, ini saya kelihatan sama bapak-bapak. Nah, ini tongkrongan saya. Nah, ini wajah saya. Wajah. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan agama mulia, agama mendidik, agama mengajarkan, agama membimbing, untuk bisa lahir manusia-manusia yang memiliki wijhah. Nah, ini wijhah. Jadi kalau tadi wajah ini tongkrongannya, wujudnya, bentuknya. Tapi kalau wijhah itu visi misi yang terkandung pada sosok itu. Jadi visi misi yang terkandung pada sosok itu. Bagaimana kita melahirkan generasi yang memiliki visi misi, tentu saja. Nah, kalau memang kita tidak mampu, atau kalau memang kita tidak sempat, barangkali anak kita yang sempat. Kalau memang anak kita juga belum ada yang sempat, ya, karena kita belum mengarahkan, belum menyiapkan dari sebelumnya, nah, kita masih punya cucu, barangkali cucu kita yang sempat. Tapi jangan sampai kering, jangan sampai kosong. Soal bumi akan senantiasa ada orang yang tegak lurus menegakkan ajaran agama ini, itu sudah pasti. La tazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini sudah pasti. Bumi tidak akan pernah sepi dari umatku, kata Nabi, yang selalu mengibarkan kebenaran. Sampai kiamat tiba. Nah, itu sudah janji Allah. Persoalannya siapa? Nah, siapa yang mengisi kekosongan ini? Ya. Jadi siapa yang mengisi kekosongan ini? Siapa yang mampu menjadi to'ifah ini? To'ifah artinya satu golongan, satu kumpulan, ya, satu barisan yang mampu mengisi kekosongan. Nah, Al-Quranul Karim memberikan contoh-contoh wajah wijhah. Di situ ada sosok para nabi, ya, yang dengan begitu gigihnya, ulul ajmi minar rusul, ya, nabi-nabi yang sudah sangat teruji di sisi Allah. Semua memiliki kisah-kisah dakwah yang cukup menarik. Demikian pula yang bukan nabi, bukan rasul.
kita mengenal sosok Luqmanul Hakim yang sangat bijak. Ya. Yang mana Luqmanul Hakim salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah libur menasehati anak-anak mereka. Jadi coba lihat. Sosok Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia sejajarkan dengan para nabi dan para rasul. Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi, kumpulan anak muda yang begitu sangat memegang teguh ajaran agamanya, rela terasing sampai bertahun-tahun lamanya. Ya, atas kehendak Allah, ya, mereka hidup dalam gua sampai beratus tahun lamanya. Ketika gua itu terbuka dan mereka bisa keluar dari gua, kondisi sudah sangat berubah dari zaman awalnya. Nah, para ulama menyimpulkan ada beberapa kriteria dan karakteristik yang harus kita perhatikan untuk bisa melahirkan generasi bangkit. Yang pertama, bagaimana kita bercita-cita, berikhtiar, berupaya, berusaha untuk bisa melahirkan generasi yang memiliki sifat ba'sul himmah fi tasaulat. Ba'sul himmah fi tasaulat. Membangun generasi berjiwa kritis. Ya. Kritis tidak berarti anarkis, ya. Kritis tidak berarti ekstremis. Kritis. Dia peka, dia responsif terhadap apa yang dia lihat dengan semangat pembaharuan dan solutif. Nah, ini bagaimana kita bisa melahirkan generasi-generasi dari anak cucu kita yang sifatnya ba'sul himmah fi tasaulat. Kemudian kita pun yakin bahwa di samping kita mengarahkan, mengikhtiarkan tentang lahirnya generasi kritis ini, kita pun benar-benar meyakini bahwa generasi kita hari ini benar-benar menjadi harapan sebagai naklul ajyal. Naklul ajyal. Pelanjut estafeta. Jadi pelanjut estafeta. Nah, ketika kita abai untuk bisa mewariskan terhadap generasi kemudian, maka jangan salahkan kita, tentu generasi ke depan atau masa depan yang mestinya diraih oleh anak cucu kita, justru diraih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga semakin banyak melebarkan berbagai kerusakan demi kerusakan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita temukan sekarang lagi rame apa istilahnya peta jalan pendidikan. Nah, ini kata peta jalan pendidikan ini sangat luar biasa. Nah, mari sama-sama kita temukan peta jalan pendidikan yang bisa mengarahkan lahirnya generasi bangkit. Dan kata kuncinya, jangan marginalkan agama. Jangan marginalkan agama. Salah satu bentuk bahwa kita merasa penting hadirnya agama dalam hal ini, maka kata agama, terlebih dinul Islam, ya, terlebih ajaran Islam, terlebih akhlak mulia, terlebih karakter Islami, terlebih generasi Rabbani, ini jangan sampai hilang dalam peta didik, peta ajar yang kita arahkan untuk mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak dipandang orang yang sungguh-sungguh di mata Allah kalau kita tidak menjalankan berbagai anasir-anasir, unsur-unsur yang menjadi harapan daripada agama ini. Para ulama mengatakan sebagai akhir daripada pertemuan kita untuk kita diskusikan,
La mujahida illa robaniyata. Satu. La mujahida illa robaniyata. Tidak dikatakan orang yang sungguh-sungguh berjuang dengan berbagai cara ya. Kecuali mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kerobanian. Nah, la mujahida illa robaniyata. Tidak dianggap bersungguh-sungguh kalau memang kita tidak menghiasi generasi-generasi yang akan datang itu dengan sifat dan sikap kerobanian. Yang kedua, wala robaniyata illa bi ilmin. Tidak dianggap orang itu sudah menjalankan, menunaikan tugas kerobanian, ya, kecuali ditempuh dengan ilmu. Dengan ilmu. Lalu, wa amalin, dengan amal. Wa ikhlasin, dengan sepenuh keikhlasan. Wa hikmatin, dengan penuh kebijakan. Wa basyiratin, dan ketajaman mata hati. Nah ini. Jadi kalau disimpulkan, la mujahida illa robaniyata wa la robaniyata illa bi ilmin wa amalin wa ikhlasin wa hikmatin wa basyiratin. Kita tidak dianggap bersungguh-sungguh ini melahirkan kader pejuang, melahirkan kaderisasi masa depan, kalau tidak menghiasi mereka dengan sifat-sifat robani. Dan sifat-sifat robani tidak akan muncul kecuali didukung oleh ilmu, amal, keikhlasan, kebijakan, dan juga ketajaman mata hati. Mungkin ketajaman mata itu lebih sederhananya diartikan nurani ya, nurani. Ketika nurani sudah mati, ketika ilmu diabaikan, kalaupun ilmu masih dipandang, ya endingnya materialisme. Bukan tanggung jawab, mempertanggungjawabkan ilmu itu sendiri. Ya. Gitu. Nah ini kan bahaya. Bahaya di ujung mata, bahaya di depan wajah kita. Dan ini sangat berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap profesi seseorang. Seorang dosen sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap ilmu. Seorang dokter sangat dipengaruhi cara pandangnya terhadap ilmu. Seorang apoteker sangat dipengaruhi cara pandangnya oleh ilmu. Bahkan orang-orang yang memposisikan diri sebagai penyampai pesan agama sekalipun sangat dipengaruhi. Bagaimana dia mendefinisikan ilmu? Nah ini kan persoalan yang tidak mudah menurut hemat saya. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada semua para jamaah yang dalam kesempatan ini sama-sama mendiskusikan persoalan ini, bagaimana ke depan benar-benar generasi harapan, generasi bangkit itu dipersiapkan, tidak ditunggu. Jadi dipersiapkan, tidak ditunggu. Sambil ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau doa kita selalu kepada Allah ya. Doa saya, doa Bapak, Ibu semua sama insya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tuh. Qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Ya Rob kami, anugerahkan untuk kami dari pasangan-pasangan kami. Jelas. Generasi bangkit itu ya dari pasangan. Wa dzurriyyatina. Tuh. Allah sudah menyebut bukan hanya dari pasangan, tapi dzurriyyah, keturunan. Dzurriyyatina. Min dzurriyyatina. Qurrata ayunin, mereka sebagai penawar jiwa, penyejuk hati, ya. Membuat optimis hidup, melihat ke depan. Yang menarik,
di akhir itu kata-katanya waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan untuk kami dari keturunan-keturunan kami itu pemimpin bagi umat yang bertakwa. Nah ini Masya Allah endingnya luar biasa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan untuk kami dari dzurriyyah kami, dari turunan kami ini lil muttaqina imama. Munculnya para pemimpin bagi umat yang bertakwa. Masya Allah. Di sini kok menyebut pemimpin? Satu, menyebut pemimpin. Yang kedua, menyebut umat yang bertakwa. Jadi, logikanya kan sangat mudah kita cerna. Tidak mungkin lahirnya pemimpin yang hebat, pemimpin harapan, pemimpin masa depan, pemimpin takwa, kalau tidak dimunculkan oleh umat-umat yang bertakwa itu. Nah, umat bertakwa adanya dalam sekup yang lebih dini lagi adalah tadi dari kerajaan kecil yang namanya al-usroh al-muslimah, keluarga muslim sejati, nah, sesuai dengan cita dan asa kita. Nah, lil muttaqina yang terakhir. Makanya ketika menyebut kata imam, imam artinya kan pemimpin ya. Kalau dalam bahasa Arab itu Pak Bu sangat luar biasa. Imam ditulisnya alif mim panjang pakai alif lagi pakai mim lagi imamun. Nah, itu artinya pemimpin. Ada nggak di muka bumi pemimpin sekaliber pemimpin paling hebat sekalipun yang lahir bukan dari perut rahim ibunya? Nggak ada kan? Dari ibunya. Makanya bahasa Arab, ibu dalam bahasa Arab itu ummun. Tuh, ada padanan kata ya Bu? Pemimpin imamun. Ibu ummun. Tuh, ummun itu ibu. Nah, lalu karakteristik pemimpin itu bukan di samping, bukan di belakang, tetapi dia selalu berada pada garda depan. Nah, kata depan dalam bahasa Arab, amamun. Amamun, tuh. Amam. Ya. Anak-anak kita belajar di diniyah sore, amamun depan, holpun belakang. Ya, holpan, nah, holpun belakang. Amamun depan. Tuh. Imam, umun, amamun. Untuk apa di depan? Nah, di belakang dia ada ummatun. Tuh. Jadi satu kumpulan umat manusia, kata para ulama, tidak semua kumpulan disebut umat. Jadi kumpulan manusia sampai ke tingkat derajat ummatun, itu mahal harganya, harus ditebus dengan upaya usaha, proses yang panjang. Jadi, kumpulan manusia tidak selamanya disebut ummah. Makanya kenapa generasi terbaik umat, nah gitu ya. Jadi kata umat itu mahal sekali. Ya, tidak selamanya orang berkumpul itu disebut umat. Umat itu adalah satu kumpulan manusia yang terdidik, terbina, terarah, terprogram. Nah ini. Kenapa? Karena umat itu sendiri akan melahirkan generasi bangkit, imamul muttaqin, pemimpin umat bertakwa. Jadi kembali ke doa, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwani fillah azakumullah, itulah barangkali paparan kita dalam kesempatan siang ini. Nah, mudah-mudahan memantik saya, memantik kita semua betapa pentingnya menyiapkan generasi bangkit untuk masa depan. Ada pepatah Arab mengatakan, Subanul yaum rijalul mustaqbal. Subanul yaum rijalul mustaqbal.
anak remaja hari ini, rijalul mustaqbal, mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Fa inna ahlamal yaum haqiqatul ghaib. Apa yang kita mimpikan di hari ini, kita berharap menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Generasi bangkit adalah satu generasi yang pursanan pinnahar, ruhbanan fil lail. Yakni satu generasi yang di siang harinya laksana kuda perang. Namun di malam harinya dia tunduk tersujud kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Nampaknya dunia ini, bumi ini akan sangat nampak indah bila diisi oleh para pemimpin dan umatnya sama-sama baiknya. Nah, jadi kadang-kadang kita kan berbicara hanya sebatas sepihak saja. Kita membicarakan umat tanpa membicarakan kepemimpinan, kita membicarakan kepemimpinan tanpa membicarakan umat. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, terutama bagi zuriyah, keturunan kita. Semoga ada di antara mereka munculnya generasi harapan tersebut. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah. Jadi yang ingin bertanya silakan via chat sambil nunggu pertanyaan. Gini, Tat. Ini kan banyak banget kalau apalagi ngomongin pemimpin ya, Ustaz ya. Banyak yang pengen merubah pemimpin. Ya, pembahasan kita yang kemarin juga, Tat, yang masalah gimana sih cara kritik pemimpin. Nah, rata-rata kan fokusnya adalah ingin pemimpinnya cepat berubah, tapi lupa dengan keluarga sendiri untuk memberikan ilmu tauhid. Yang tadi Ustaz bilang kan, pemimpin itu lahir dari skup yang terkecil dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini banyak, ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Jadi, gimana sih kita cara menyampaikan kepada teman-teman kita yang masih fokus ngurusin kepemimpinan, tapi meremehkan kalau bisa dibilang belajar dulu tauhidnya, itu mah skupnya kecil, nggak bakal merubah keadaan. Nah, itu gimana sih, Tat? Menurut Ustaz cara menyampaikannya? Sebenarnya berjalin berkelindan. Kita sangat menyayangkan perdebatan yang kurang produktif itu, ya. Jadi muncul perdebatan yang kurang produktif di kalangan para aktivis yang mencoba mempertentangkan mana yang lebih penting, tarbiyah atau siasah. Kan begitu ya? Atau siasah. Pembinaan dulu atau langsung jalur politis. Nah, siasah. Siasah yang baik tidak akan muncul kalau tidak ditata tarbiyah yang baik. Makanya ada tarbiyah sia-sia. Jadi ada tarbiyah sia-sia. Bagaimana kader dibina, bagaimana kader diterpa dengan pembinaan yang baik. Bahkan dengan cara bersiasah yang baik. Mari kita perhatikan. Saya pikir kalau kita lihat para pemimpin bangsa, ya, terdahulu, orang tua kita, ya, sebut saja ada Allah Yarham Dr. Muhammad Natsir, ada Saprudin Prawira Negara, ada Kiai Haji Agus Salim, ya, ada Mr. Muhammad Rum, ada Kasman Singodimejo, dan tokoh-tokoh lain, ya, yang tidak bisa kita sebutkan. Nah, kita ini hampa dari keteladanan mereka. Jadi pewarisan nilai dari mereka tidak sampai kepada generasi belakangan. Maka upayanya bagaimana melahirkan
generasi yang ada yang tercelup dengan pewarisan nilai-nilai tersebut. Contoh, kalau bicara soal kepemimpinan, apa ending kepemimpinan? Apakah kepemimpinan itu identik dengan kekuasaan? Kalau dulu orang mendefinisikan kepemimpinan, ya, mendefinisikan kepemimpinan, mereka sudah punya pakemnya, sudah punya kata kuncinya. Kata kunci yang asasi, seperti ucapannya siapa? Agus Salim, atau ya salah satunya Agus Salim, ya. Memimpin adalah menderita. Memimpin adalah menderita. Apa maksudnya? Ya bukan penderitaan itu menjadi cita-cita. Maksudnya, kalau orang jadi pemimpin ya harus siap-siap menderita, gitu ya. Jadi sebelum orang lain yang menderita, nah dia lebih siap dulu untuk jauh lebih menderita. Nah, ini penjabaran dari kata-kata yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Sayyidul kaum khadimuhum. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Siap melayani umat mereka. Sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi umat yang dipimpinnya. Nah, makanya dulu Ki Haji Agus Salim, Saprudin Prawira Negara, dan lain sebagainya, mendefinisikannya itu begitu. Memimpin adalah menderita. Nah, jadi ini luar biasa, ya. Nah, pewarisan-pewarisan ini tidak tercermin, ya, tidak tercermin. Nah, kembali ke soal tadi, ya, mana yang lebih dulu. Nah, jadi dua-duanya harus digarap melalui satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan tolabul ilmi, gitu. Jadi orang bersiasat, bagaimana siasatnya mumpuni? Bagaimana siasat itu politik, ya, nah, atau kekuasaan, atau apalah artinya, ya. Bagaimana semuanya bisa kita harapkan kalau itu tidak dikawal dengan ilmu yang benar? Para ahli ilmu mengatakan, jangankan ilmu untuk berbuat jahat, jangankan ilmu untuk berbuat jahat, ilmu yang benar jatuh ke tangan orang jahat bisa jadi tidak benar. Oh, jadi jangankan ilmu untuk berbuat kejahatan, ilmunya baik jatuh ke tangan orang jahat jadi tidak baik juga. Nah, ini. Jadi memang inilah yang memang perlu kita dudukkan dari awal. Hemat saya, sudahi perdebatan yang tidak perlu, yang tidak produktif, mempertentangkan apakah akidah dulu atau daulah dulu. Apakah membina akidah dulu atau negara dulu. Nah, jadi sudahi perdebatan itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memahami apa itu akidah. Seperti apa akidah yang benar itu. Bagaimana cara menjalankan akidah tersebut. Nah, maka include di dalamnya ketika bicara akidah, maka kita akan bicara imamah, bicara kepemimpinan. Tidak akan lahir pemimpin yang hebat kalau akidahnya kuat. Ya. Tidak akan lahir sosok-sosok yang mumpuni kalau pemahaman ajaran akidahnya kalang kabut. Nah, jadi memang harus betul-betul semuanya ditata. Cuma kalau bicara prioritas boleh, ya, kalau bicara prioritas boleh. Mana dulu? Nah, ini prioritas. Nah, kalau prioritas bukan untuk diperbalkan, tapi prioritas itu ya masuk dalam kerangka strategi, ya. Nah, silakanlah para pemimpin umat, silakanlah para tokoh berbicara tentang strategi bagaimana melahirkan proses-proses yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas. Makanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis buku khusus
fiqhul muwazanat. Artinya fikih prioritasnya. Jadi prioritas itu penting. Prioritas itu penting. Dan prioritas yang paling pertama, mari kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kader sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal dipanggil oleh Nabi. Ya Mu'ad, innaka satakdumu ala qaumin min ahlil kitab. Hei Mu'ad, engkau akan utus ke suatu negeri. Yang negeri itu dihuni oleh komunitas ahlul kitab. Jadi tidak sama dengan kita. Kata Nabi kepada Mu'ad. Maka Nabi melanjutkan kata-katanya. Awalu ma budi'a an yuwahidullaha ta'ala. Hei Mu'ad, ingat prioritasmu di sana mengajarkan yang pertama mereka keyakinan terhadap tauhidullah. Nah, ini bicara prioritas. Tapi jangan disalah maknai, ya. Membicarakan hadis ini pentingnya akidah bukan berarti tidak penting ngomongin tadi, ngomongin daulah, ngomongin politik, ngomongin negara. Ini sedang bicara prioritas. Nah, lalu Nabi mengatakan, kata Mu'ad, kalau mereka sudah paham tauhidullah, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi mengatakan, bila mereka sudah meyakini Allah sebagai Robnya, wa tuqimas sholat, ajarkan olehmu sholat. Nah, sholat yang benar. Belajarlah sholatnya. Kalau mereka sudah belajar, sholatnya yang benar, lalu apa lagi? Ajarkan mereka zakat. Kalau mereka sudah mengamalkan zakat dengan baik, lalu apa lagi? Ajarkan mereka haji. Lalu kalau mereka sudah paham ajaran Islam, sholat, saum, zakat, haji, apalagi? Ajarkan mereka jihad fisabilillah. Nah, jadi memang ini bicara soal prioritas, ya. Dalam kerangka yang luas tentunya, ya, dalam kerangka yang luas. Nah, jadi kembali pada kaidah tadi yang disebutkan di akhir pengantar. Kan bentuk kesungguhan itu banyak ragamnya. Jihad itu bentuk kesungguhan. Tapi ijtihad juga bentuk kesungguhan. Mujahadah juga bentuk kesungguhan. Tuh. Dikatakan jihad adalah bagaimana mengawal, menjaga, menegakkan agama dari penghalang-penghalang, dari orang sampai mengusir musuh. Orangnya disebut mujahid. Ada bentuk kesungguhan yang lain, mana kesungguhan sampai jadi ahlinya, sampai mumpuni, sampai jadi ulama. Belajar tafsir jadi ulama tafsir, belajar hadis jadi ulama hadis, belajar fikih jadi ulama fikih, usul fikih. Wah, banyak sekali ilmu-ilmu. Itu namanya ijtihad. Makanya orang mumpuni dalam ilmu disebut mujtahid. Oh. Walaupun nanti ada tingkatan-tingkatan. Apalagi? Lalu yang ketiga, mujahadah. Upaya kesungguhan seseorang bagaimana dia bertakarub kepada Allah semampu yang dia bisa. Mampunya bangun malam, sholat di tengah malam, bersujud, memohon, meminta, curhat, ya itu bentuknya sungguh-sungguh juga, karena bangun malam itu kan perlu kesungguhan juga. Maka disebut mujahadah. Nah, mujahadah.
Nah, jadi untuk lebih integralnya, lebih menyeluruhnya, kita lihat nasihat Khalifah Umar Ibn Khattab. Khalifah Umar Ibn Khattab ini walaupun panglima, ya, Amirul Mukminin yang sangat disegani kawan dan lawan, jagoan dia, ya, tapi dia memiliki kepribadian lembut dan dia sangat indibat, sangat disiplin, memposisikan agama di atas segalanya. Setiap kali Umar bin Khattab melepas pasukan perang, baik menghadapi Romawi, menghadapi Persia, ya, pokoknya sebelum prajurit beliau dilepas ke medan laga, menghadang musuh, Umar bin Khattab selalu menasehatkan mereka. Ada nasihat umum, ada nasihat khusus. Nasihat umum, selalu Umar bin Khattab mengingatkan mereka bagaimana kaum muslimin bersikap menghadapi musuh-musuhnya, seperti halnya kau tumbangkan pohon yang sedang tumbuh. Jangan kau ganggu mereka. Jangan kau bunuh anak-anak mereka. Jangan kau intimidasi perempuan-perempuan mereka. Ini luar biasa. Bahkan jangan kau ganggu kalau memang mereka sedang beribadah. Nah, lalu nasihat khususnya, janganlah kalian melupakan untuk selalu isti'anatu billah, memohon pada Allah, memohon. Tarkul ma'asi, tinggalkan olehmu kedurhakaan, kemaksiatan. Padahal yang dinasehati adalah prajurit yang siap tempur. Yang menasehati adalah Umar Ibn Khattab. Jadi tidak pernah menganggap kecil, tidak pernah menganggap sepele hal-hal yang orang menganggap itu kecil. Nah, jadi kalau kita hari ini justru banyak mempertentangkan hal-hal yang sebenarnya melemahkan kita sendiri. Nah, ini tentu hanya membuang-buang waktu saja. Nah, jadi saran saya, alangkah lebih elok bila kita tidak mempertentangkan antara anasir-anasir kuwah, dalam bahasa Sayyid Sabiq, anasirul unsur kekuatan, atau membajakan jiwa kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam taqarrub kepada Allah, dan juga dalam melahirkan generasi-generasi yang diharapkan. Saya pikir demikian.